berasal dari Rumah Baca Rangkang Pustaka. Hai semuanya, dukungan untuk menonton video ini sangat berguna dan bersemangat bagi kami untuk video di minggu berikutnya. Nah, buat teman-teman yang udah bergabung, ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa dan rela bangun pagi hari Minggu di waktu libur untuk belajar ya. Terutama teman-teman di Rangkang Pustaka juga terus aktif hari ini dan di minggu depan ada kegiatan juga, kegiatan kreatif mengenai hal-hal kreatif yang bisa dibuat dari bahan-bahan yang kayak sampah, pokoknya bisa didaur ulang. Nah, untuk itu, teman-teman yang pertama udah dapetin self motivation. Ketika self motivasi udah ada, motivasi dari diri sendiri, sehingga teman-teman untuk dibekali selanjutnya dengan materi komunikasi. Ketika teman-teman udah kenal diri sendiri, nah komunikasi ini penting, terutama ketika teman-teman nggak bisa join nih di minggu depan untuk kegiatan mentoring. Teman-teman tinggal bilang di grup ke Abrar atau ke siapa, Kak, saya minggu ini izin karena ada kegiatan bla bla bla, sehingga malamnya disurvei teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, itu kunci dan juga suksesnya materi komunikasi sebenarnya. Ketika komunikasi secara verbal, secara gestur udah oke, baru nanti teman-teman udah dapet tuh simple design dengan Canva. Teman-teman bisa mengomunikasikan apapun itu dengan Canva, baik itu secara desain, dan teman-teman juga bisa lihat di ini ya, di Instagram Beasiswa Aceh Utara itu desain-desain yang hasil dari teman-teman kegiatan. Jadi di visualisasi di sana. Dan di dalam desain teman-teman nggak banyak harus menulis kayak PowerPoint, tapi kita hanya gambar beberapa poin penting yang harus termuat. Nah, untuk selanjutnya self mapping kemarin udah ya, yang one by one, self mapping one by one udah. Siapa yang nggak terima materi self mapping? Udah, Zia udah? Belum, Kak. Oh, Silvi udah? Kayaknya udah sih, Kak. Maulida Turami udah? Kayaknya udah, Kak. Udah lupa. Oh, kayaknya nih, semua nih. Salma gimana? Enggak, Kak. Hah? Enggak. Enggak, oke. Nah, enggak apa-apa. Berarti ini kan Silvi udah ini udah nyatat nih self mapping. Berarti udah dapet ya self mappingnya. Nah, Oke. nanti teman-teman selanjutnya bakalan ada kegiatan self mapping untuk selanjutnya. Untuk apa self mapping? Untuk bisa memetakan eh, apa yang akan dilakukan ke depannya. Sehingga dengan punya habits, teman-teman juga udah ya, 7 habits, teman-teman bisa memilih dan bisa memetakan baru. Setelah tahu organisasi mana yang teman-teman tuju, nanti teman-teman diikutkan untuk buat project. Jadi tugas saya hari ini adalah untuk mengarah teman-teman untuk membuat project. Satu project di Desember kemungkinan teman-teman untuk buat project. Namun proyeknya yang bagaimana, itu terserah ke teman-teman yang harus didiskusi selama berenam. Jadi kalau materi hari ini, materinya simpel aja, materi tentang organisasi kerelawanan. Jadi bagaimana organisasi kerelawanan bekerja, ya seperti hari ini, Beasiswa Aceh Utara dibentuk dengan jiwa kerelawanan. Kenapa? Karena di dalam beasiswa Aceh Utara, kami ini nggak digaji, teman-teman. Nggak dikasih uang, dan teman-teman yang ngurusin juga nggak dikasih uang dengan hal yang bagaimanapun. Mengapa? Karena itulah kerelawanan yang diinginkan dari teman-teman untuk bisa menjalankan kegiatan tapi tanpa banyak uang. Kenapa teman-teman dikasih beasiswa kayak gitu? Teman-teman dikasih beasiswa agar teman-teman bisa mensupport dan juga ikut kegiatan ini. Contoh beasiswa ini biasanya kami targetkan untuk teman-teman biaya paket, biaya apapun. Nah, itu teman-teman. Jadi organisasi kerelawanan itu banyak dan teman-teman kemarin udah ke Rangkang Pusaka ya?
Ada yang nggak ikut? Ikut semua ya? Nah, di Rangkang Pustaka juga itu teman-teman dimulai dari kerelawanan. Awalnya itu nggak dibayar, teman-teman yang ngajar di situ, teman-teman yang hadir di sana nggak dibayar. Bahkan untuk membentuk suatu bangunan yang begitu, kami nggak punya uang. Jadi uangnya dari orang-orang baik yang nggak tahu di Indonesia ini dari mana. Nah, sehingga terbentuknya Rangkang Pustaka. Awalnya Rangkang Pustaka itu bukan dari kami sendiri, bukan dari kami yang uangnya, tapi dari orang-orang yang mendonasikannya. Ini ada yang hilang jaringan dia. Nah, nggak apa-apa. Ini awal Rangkang Pustaka. Jadi kalau teman-teman lihat itu masih ya kami-kami yang dulu dan yang membentuk itu semua cowok. Dan setelahnya itu baru ada cewek yang di bawahnya yang bergabung beberapa orang dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Selanjutnya relawan. Ini foto ketika saya visit teman tahun lalu. Dia tuh di SMA Matangkuli dan sering juara satu di kelas dan sekarang kayaknya belum kuliah deh. Jadi dia sering juara di lomba Olimpiade. Dan yang ingin digarisbawahi adalah relawan itu tak dibayar bukan karena tak bernilai sebenarnya, tapi tak ternilai. Jadi karena kita tuh kalau dibayar 10.000 ya bukan segitu harga kita. Dibayar 300.000 bukan itu harga kita. Karena kita itu nggak bisa didefinisikan dengan uang untuk dibayar. Sehingga kita mau jadi relawan. Ketika apa yang kita lakukan itu yang nggak bisa dibayar dengan uang. Kalau kita bisa dibayar dengan uang berarti nilai kita itu rendah masih. Sehingga kita itu bukan nggak bernilai tapi tak ternilai sebenarnya. Nah, apa untung menjadi relawan? Yang pertama, kalau untung menjadi relawan itu ya pasti menambah relasi ya, seperti teman-teman saat ini itu udah punya teman-teman di SMA yang lain kayak gitu. Udah punya teman di SMA Samudra, di SMA Huta Makmur ya kalau nggak salah. Zia di Banten Labu. Kemarin di mana Zia? SMA Al Muslimun ya? Al Muslimun ya Zia ya? Oh. Kalau matematika belajar sama Bu Nora nggak? Mm-mm. Nggak. Itu mic-nya belum hidup, mikrofonnya. Di unmute dulu. Kayak mana Kak? Guru di Al-Muslimun? Hmm. Guru di Al-Muslimun? Belajar sama Nora nggak? Zanora. Nggak kenal lah. Enggak, Kalau sama Pak mungkin Ardi, nggak masuk kelas Zia. iya kalau sama Pak Ardi, Pak apa? Pak Ardi, bahasa Arab Pak ya. Ardi. Hmm. Ardiansyah. Mm-mm. Ada Ngajar apa dia? pas Zia kelas 2 SKI, pas Zia kelas 3 bahasa Arab. Ya, itu juga orang Nisam seharusnya. Jadi kalau ini dia orang Nisam dan kemarin tuh saya jumpa seluruh guru Al-Muslimun tuh di Malaysia. Jadi ketika guru-guru itu tur dua negara ya ke sana. Ya, Nah, padahal saya nggak janjian kayak gitu, nggak janjian, nggak komunikasi, tapi jumpa orang-orang kayak gitu di negara orang kayak gitu. Jadi itu suatu hal yang bisa kita membuat nambah relasi dan juga ya pengalaman baru kayak gitu. Nah, itu yang nggak bisa kita dapatkan di tempat-tempat hal yang lain gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman, keuntungan untuk menjadi relawan itu mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Bahwa di kehidupan selama ini itu teman-teman tidak hanya mengenai tentang uang ya. Jadi ada apa ya bahasa sehari-harinya? Semuanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya gitu. Tapi kalau teman-teman udah berprinsip uang adalah segalanya,
berarti teman-teman nggak bisa berbuat apa aja. Karena ya sesuatu itu harus dikendalikan dengan uang. Kalau misalnya disuruh beli ini, kalau tidak ada uang ya nggak bisa. Tapi coba yang nggak ada uangnya gitu. Nah, dapat mengasah kepekaan terhadap sesama. Jadi sesama itu saling peduli, itu adalah orang-orang yang jiwa sosial biasanya. Dan juga bisa mengatasi stres. Jadi enggak, kalau teman-teman stres dengan tugas kampus, dengan tugas kuliah, ataupun dengan tugas sekolah, itu juga bisa kerelawanan. Contoh kalau di sekolah OSIS. OSIS, kalau di madrasah apa namanya? Oh, ada organisasinya, OP, OPM ya? OPDM. Oh, PDM. Nah, itu. Jadi itu juga berbentuk relawan. Teman-teman kan berkegiatan di situ nggak dibayar. Nah, dari situ udah eh, tergambarkan bahwa kita itu ciri-ciri yang peduli sosial. Bahkan kalau funding father kita orang-orang dulu seperti pahlawan-pahlawan itu nggak pernah memerdekakan Indonesia ini inginnya uang, nggak pernah. Tapi mereka memerdekakan Indonesia ini dengan niat dan tekad bahwasanya mereka ingin generasi ke depan adalah generasi-generasi yang baik kayak gitu. Sama seperti kami hari ini ingin teman-teman untuk mengakses ke dunia perkuliahan itu punya relasi kayak gitu, eh, punya Hmm. map, punya punya tujuan. Kalau teman-teman pengen ke kedokteran, apa yang harus disiapkan? Kalau teman-teman pengen ke pendidikan, apa yang harus disiapkan? Jadi dari sekarang teman-teman, karena teman-teman baru kelas 1, baru menuju kelas 2 ya. Nah, itu suatu keuntungan ketika teman-teman udah mendapatkan materi-materi ini dan juga bisa diimplementasikan. Karena tahun lalu ada 2 alumni beasiswa Aceh Utara yang lulus di Universitas Maliku Saleh, satu administrasi publik, yang kedua, fakultas kedokteran. Kalau iming-imingnya fakultas kedokteran itu harus main uang ataupun harus ada uang sogoknya, tapi ini enggak. Dia lulus murni dengan tekad diri sendiri dan nanti teman-teman juga bakalan dapat yang namanya one by one safe mappingnya. Nah, komunitas relawan di Indonesia ada apa aja? Kalau teman-teman baru kenal beberapa kayak Rangkang Pustaka itu juga komunitas relawan, teman. Turun tangan, ya kalau turun tangan itu didirikan oleh Pak Anies. Kalau ada yang ketimbang ngemis, ayo dongeng, ya mereka menceritakan ya itu, tapi tanpa dibayar juga. Ada Indonesia Berkebun, ada Sahabat Indonesia Berbagi. Banyak di Indonesia ini banyak banget komunitas-komunitas relawan yang bergerak di bidangnya masing-masing. Ada yang bidang sosial, ada bidang lingkungan, ada bidang pendidikan, ada bidang sosial politik, dan juga ada bagian yang lain, kesehatan misalnya. Nah, Rangkang Pustaka contohnya itu bergerak di bidang pendidikan dengan menyediakan akses berupa pondok untuk anak-anak di daerah tanpa berbayar. Dan tidak menutup kemungkinan Rangkang Pustaka itu akan dibuat di setiap titik-titik di kabupaten atau kota lainnya di Indonesia gitu. Untuk saat ini di situ dulu. Oke, bagaimana cara menjadi seorang relawan itu? Pilih dengan bijak, memperluas networking, lakukan dengan senang hati. Sama seperti teman-teman hari ini, ketika teman-teman ikut kegiatan, itu adalah ikut kegiatan dengan senang hati, karena ketika jiwa nggak senang menghadapi bulan yang baru ya, Oktober ini, berarti ya nggak mendapatkan apapun kayak gitu. Siap dengan hal yang baru. Habis itu ajak teman dan keluarga, jadilah diri sendiri dan ingat, tujuan kemarin tuh ikut kegiatan beasiswa Aceh Utara apa? Kalau tujuannya mentoring, ayo ajak teman-teman dan konsisten untuk ikut mentoring karena jadwalnya udah dikasih dan itu eh, tinggal teman-teman kabari aja. Kalau nggak sesuai dengan jadwal ini, tinggal kabari. Kalau misalnya Minggu 8 Oktober ada mini project, tapi nggak bisa. Nah, itu di dikurangi. Tapi ini bakalan diganti ya mini projectnya. Oke. Hmm, untuk penutup kegiatan hari ini, jangan tanya apa yang negara berikan untukmu, tapi tanyakan apa yang kamu sudah berikan untuk negara. Namun ketika masih SMA, udah kegiatan relawan, itu adalah hal yang luar biasa. Dan tidak menutup kemungkinan, tutor di Rangkang Pustaka itu masih SMA, rata-rata ada 2-3 orang, dan mereka itu
awalnya terseleksi juga dari teman-teman beasiswa Aceh Utara. Nah, sampai sini tentang dunia kerelawanan, tentang apapun kegiatan selama ini yang dilakukan. Ada yang ingin bertanya?